Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Tribun News. Nah, di sini kita berada di tempat pengolahan sampah Kota Lingkungan Hidup di Bank Sampah Sriwijaya di Kecamatan Kalidoni. Nah, ini tempat kita akan melihat proses pengolahan sampah menjadi barang berguna, pupuk organik. Nah, di sini ini sampah-sampahnya yang sampah-sampah rumah tangga yang dikumpulkan ini dari rata dari Kecamatan Kalidoni ini. Ini sampah-sampahnya. Nah, kita di sini akan mewawancarai dengan Direktur Bank Sampah Sriwijaya, Pak Mustaqim. Nah, ini sama Pak Mustaqim kita akan wawancara. Selamat pagi Pak Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini sama Pak Mustaqim, ini direktur penanggung jawab lah Pak ya di Bank Sampah Sriwijaya Pak ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dikit. Pak, ini Pak, yang ini sampah-sampah ini memang dikelola kayak gitu Pak ya? Ini sampah-sampah ini sampah dari mana Pak mungkin Pak? Sampah ini berasal dari ibu rumah tangga. Sampah dari ibu rumah tangga yang dikelola di sini, yang tidak bisa dipotong. Ada beberapa terdiri sampah anorganik, organik, dan limbah B3. Nah, anorganik kita jadikan, kita olah daur ulang plastik. Tapi terbanyak dibuang di rumah tangga ini sisa sayuran, sisa makanan, sisa kulit buah yang kita olah jadi pupuk organik di Bank Sampah Kalidoni Bersatu. Pak, kalau untuk dalam sehari berapa banyak Pak? Mungkin sampah ini berapa ton Pak gitu Pak? Kalau dalam satu hari itu setelah kita proses dari pendapatan sisa akhir daripada pupuk kompos kita yang kita dapat, itu sekitar dalam satu hari itu bisa mencapai 200 kilo, 400 kilo minimal yang kita dapatkan dari pengumpulan masyarakat yang kita olah bisa jadi pupuk organik. Pak, mungkin Pak Mustaqim pengen tahu juga sih yang dihasilkan apa aja Pak, mungkin dari sampah-sampah yang ini Pak, selain pupuk, kan tadi kan pupuk organik Pak ya, mungkin apa aja Pak yang selain pupuk organik bisa dihasilkan Pak dari bank sampahnya? Selain daripada organik yang kita dapatkan dari plastik, dari plastik daur ulang, dari misal dari minuman-minuman, pecah, kita kelola, kita cacah, kita jadikan limbah plastik. Selain kemarin katanya menghasilkan cak BBM kayak gitu Pak. Tergantung lagi yang kita buatkan hasil dari BBM itu dari kantong kresek, kantong asoy. Nah, kita bela lagi, ada beberapa macam yang jadi plastik, bahan ember plastik. Dari kantong asoy itu kita bisa jadikan untuk bahan BBM. Terdiri dari solar, minyak tanah, bensin yang kita dapat dari plastik ini. Pak, ini kan dari prosesnya, ini kan sampah-sampah yang baru datang Pak ya. Pak, mungkin prosesnya Pak, habis dari ini Pak dipilah kayak gitu Pak ya. Nah, setelah itu gimana Pak? Apa digiling atau gimana Pak? Nah, setelah hasil dari pembuangan dari masyarakat baik kaisar maupun Pak ya, kita pilah di sini. Setelah habis dipilah, hidup ke mesin kita cacah. Setelah kita cacah, kita masuk ke komposter di seberang situ. Oh, Pak, coba Pak, ini mesinnya Pak ya? Ini mesin pemilahnya kayak gitu Pak ya? Mesin pencacah. Oh, pencacah untuk motong-motong kayak gitu Pak ya? Pak, setelah itu Pak, nah kita bisa ke tempat untuk yang apa Pak? Nah, kayak gitu Pak. Setelah kita cacah dari sini, ya kita angkut, masukkan ke dalam proses komposter namanya. Apa namanya Pak? Komposter. Komposter. Tempat penyimpanan pembusukan. Oh, ini Pak ya? Ini hasil daripada penggilingan setelah dipilah, digiling, dicacah di mesin, kita komposter selama 40. Memang sekitar waktunya kayak gitu Pak ya, 40 hari Pak ya?
pembuatannya ini selama pengomposan fermentasi namanya. Fermentasi itu lebih kurang 40 hari, masa kalender 40 hari. Jadi 1 bulan 10 hari. Kalau ini belum Pak ya? Jadi, belum jadi, yang ini udah hampir jadi. Oh, inilah sudah Ini padat hampir kayak jadi. gitu Pak ya? Ini sudah hampir berbentuk pupuk. Nah ini, nah Nah, sudah agak padat ngering nah, banget. ini. Setelah ini Pak, habis dari proses. Setelah proses ini kita kuras. Ini kita kuras, baru kita jemur ke depan situ. Oh, di halaman tuh Pak ya, Halaman itu pekarangan. kita jemur pekarangan. Berapa lama Pak itu Pak? Proses penjemuran itu tergantung pada cuaca. Kalau cuacanya panas itu bisa 4 hari sampai 7 hari. Kalau dia penghujan bisa sampai 10 hari. Kenapa kita supaya itu? Karena habis dari dijemur, itu kan masuk ke pencacahan pertama lagi. Oh, masuk lagi di pencacah. sini. Nah, masuk ke sini kena itu kan belum halus. Nah, jadi kita giling lagi sini. Habis giling lagi sini, baru kita masuk ayakan kedua. Oh, diayak Pak ya, benar ya. Maka prosesnya seperti ini. Ini yang jadi Pak ya? Nah, ini hasil ayakan. Oh, ini pupuknya Pak ya? Ini sudah siap kayak gitu Pak ya? Ya, ini siap dipakai. Oh, lah siap dipakai Pak ya? Pak, kalau dalam sebulan berapa Pak Mustaqim menghasilkan pupuk ini? Berapa kilo kayak gitu Pak? Kalau rata-rata Pak? Untuk jadi itu Pak, dari masa fermentasinya itu kan 40 hari. Setelah 40 hari, masa penjemuran 10 hari. Itu kan sudah 50 hari. Terus masa packing pengayaan 10 hari, jadi 2 bulan. 2 bulan 60 hari, besok mendapatkan 400 kilo. 400 kilo Pak ya? Oh. Bukan mudah. Prosesnya lama. Tapi biasanya dilempar kemana Pak? Ke petani atau gimana Pak? Ini biasanya kita lempar ke ibu-ibu rumah tangga yang untuk tanam kembang. Ada juga kawan-kawan yang dicoba untuk tambahan makanan lele. Oh, bisa pula Pak ya? Makanan ikan Pak ya? Sapi ya. Lele makanan sapi. Ada juga dipakai. Pak, tapi kalau kelebihan dari pupuk-pupuk yang lain Pak gimana Pak? Mungkin dari pupuk kita ini kan bebas kimia juga kayak gitu Pak. Mungkin apa kelebihannya Pak? Mungkin. Kalau kelebihan dari pupuk kita ini pertama tidak merusak ekosistem karena dia tidak memakai bahan kimia. Terus manfaatnya lebih murah. Sudah itu gampang didapat. Kita jual di sini kayak gitu Pak. Di sini. Oke, siap. Oke Pak Mustaqim. Tapi kadang-kadang ada masyarakat juga ini kayak ada sekolah Pak Mustaqim yang datang kayak gitu memang belajar kayak gitu Pak Mustaqim ya. Ya kebetulan beberapa hari yang lewat mereka itu menginformasi kepada saya ingin membuat pelatihan belajar untuk pelatihan cara pengolahan pupuk organik untuk buat kompos. Pengolahan SMP Negeri 4 itu ingin belajar bagaimana cara proses pengolahan sampah untuk dijadikan pupuk kompos. Habis ini Pak, setelah istirahat kita tanya jawab mereka kurang paham dengan proses pengomposan ini. Ya, nama Pak. Ini anak-anak SMP yang pas belajar juga nih. Oke. Ya. Oke, Tribun News. Tak kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.